Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di suatu tempat yang insya Allah tempat tersebut penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduknya kita menjadikan wasilah tidak keluar dan berdiri dari majelis kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kita malam ini di mana kita akan bersama-sama mendengarkan tentang keutamaan puji-pujian sholawat untuk manusia yang mulia. Manusia yang jagat raya ini tidak akan diciptakan oleh Allah Sang Maha Mulia kecuali Allah ciptakan nurnya. Siapakah beliau? Yaitu junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat diriwayatkan, waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala atani Jibril wa Israfil wa Mikail wa Israil alaihi salatu wassalam. Qala Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marratin ana akhidun biyadihi wa amruhu ala sirat. Wa qala Mikailu ana asqihi min haudika. Wa qala Israfilu ana asjudu lillahi ta'ala marfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu wa qala Israilu ana abghidu ruhahu kama qabatu arwahal anbiya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat yang bersama-sama kita dengarkan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sabdanya bahwa malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail dan Israil alaihissalam, di mana para empat malaikat tersebut, malaikat-malaikat yang sangat luar biasa tersebut datang kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah katakan datang kepadanya, yang di mana malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, barang siapa bersolawat kepada engkau 10 kali, maka aku akan memegang tangannya dan aku akan menuntut orang tersebut ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim. Jadi Rasulullah pada suatu ketika itu didatangi oleh beberapa malaikatnya Allah, malaikat-malaikat yang sangat terkenal, malaikat-malaikat yang tidak asing di telinga kita. Istilah dalam bahasa lain, para jenderal-jenderalnya malaikat datang kepada Rasulullah, di antaranya malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, barang siapa yang bersolawat 10 kali kepada engkau, maka aku Jibril akan memegang tangannya dan menuntunnya ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim. Artinya malaikat Jibril akan memegang tangan orang yang membaca sholawat 10 kali kepada Nabi Muhammad, dan kemudian malaikat Jibril menuntunnya untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Kemudian yang berikutnya para jamaah, yang berikutnya adalah malaikat Mikail. Kemudian malaikat Mikail berkata, aku akan meminumkan orang tersebut dari air telagaku. Artinya barang siapa yang bersolawat
10 kali kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, maka malaikat Mikail ketika bersama-sama dengan malaikat Jibril menjumpai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ikut berkata, aku akan meminumkan orang tersebut dari air telaga. Artinya malaikat Mikail akan memberikan minum orang-orang yang membaca salat 10 kali kepada Nabi Muhammad dari air telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya para jamaah, yaitu malaikat Israfil, yang dimana malaikat Israfil ketika datang menjumpai Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil juga ikut berkata, menyampaikan pesan yang sangat mulia dari Allah. Aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga orang yang membaca salat 10 kali kepada engkau wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Israfil menyampaikan pesan yang sangat indah dari Allah, kabar gembira dari Allah untuk kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana keutamaan orang yang membaca sholawat 10 kali kepada Rasulullah. Maka malaikat Israfil mengatakan, aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga orang tersebut diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya para jamaah, malaikat Israel. Siapa itu malaikat Israel yang kita kenal dengan sebutan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, juga ikut membawa pesan yang sangat indah dari Allah untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Barang siapa yang bersolawat kepada engkau wahai kekasih Allah, barang siapa yang bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah 10 kali, maka aku Israel, malaikat maut, akan mencabut ruh orang tersebut sebagaimana aku mencabut ruhnya para anbiya, yakni para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bidzalimin wa akhirna min bainin salimin wa Maka dari itu para jemaah, ringankan basahi bibir ini dengan berbanyak pujian sholawat untuk kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad. Berbanyak puji-pujian sholawat untuk manusia yang termulia di antara segala makhluk ciptaan Allah Sang Maha Mulia. Manusia yang disandingkan namanya dengan nama Allah di arasnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang nurnya telah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah,
Allah sudah ciptakan nur yang sangat mulia, nur yang sangat dicintainya, yaitu junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kekasih Allah kanjeng Nabi Muhammad. Berbahagialah kita dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang Allah kehendaki menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah hidup di tengah-tengah keluarga yang di mana keluarga tersebut bagian daripada umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahi bibir ini, ringanlah untuk mengucap yang keluar dari lisan kita puji-pujian sholawat untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan banyaknya sholawat yang kita baca, dengan banyaknya sholawat yang kita komandangkan untuk kekasih Allah kanjeng Nabi Muhammad akan mengantarkan kita kalau akan mendapatkan syafaat yang agung dari junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini dengan waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberikan kekuatan kepada kita zahir dan batin. Amin. Untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di penghujung daripada pertemuan kita kali ini, kita sertakan sebuah doa, mudah-mudahan dengan berkah puji-pujian sholawat yang kita baca bersama tadi, serta pandangan-pandangan tentang keutamaan daripada orang-orang yang baca sholawat untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi wasilah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah sholawat mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai dalam penjagaan Allah. Amin. Berkah sholawat mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai selalu lestari sampai anak cucu kita hingga sampai datangnya hari kiamat. Berkah sholawat mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai Allah jauhkan dari berbagai macam perpecahan. Amin. Berkah sholawat mudah-mudahan Indonesia Allah jauhkan dari berbagai macam permusuhan. Amin. Berkah sholawat mudah-mudahan Indonesia tetap jaya untuk selama-lamanya. Amin. Kita hidup di bumi Indonesia yang kita cinta, bumi yang telah ditebus dengan nyawanya para pahlawan, bumi yang telah dibasahi dengan darahnya para pejuang. Mudah-mudahan Allah senantiasa tanamkan pohon kecintaan yang sangat dalam. Allah tanamkan pohon kecintaan yang sangat kuat di dalam hati kita untuk mencintai bangsa dan negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana nasihat para pendahulu kita, sebagaimana nasihat para ulama-ulama kita terdahulu. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Mudah-mudahan Indonesia Allah ridhoi menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kemah libah marjinali, toto tetrun kertorajo kalis ing samikolo. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.